Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan ringkasan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelum memulai pemaparan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Farhani Nur Hadisyah dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor NIM 2008301079. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan sarjana dan profesional. Dalam materi pertama ini, yang pertama saya akan membahas konsep urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk dikaji dan dipelajari karena PKN mempelajari tentang dasar-dasar negara seperti Pancasila yang menjadi panutan serta patokan di negara ini. Jadi PKN ini sangat dianjurkan apalagi terhadap sarjana dan profesional, karena jika tidak, bagaimana nasib negara ini selanjutnya yang akan dipegang oleh orang-orang berpendidikan dan berpengalaman tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan serta memiliki rasa cinta dan bangga akan tanah air. Dan pendidikan kewarganegaraan ini juga bisa untuk membangun karakter demokrasi dan toleransi bagi generasi-generasi yang akan datang. Selanjutnya langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu tentang esensi dan organisasi prestasi sebagai salah satu pembangunan bangsa dan negara. Manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khasnya masing-masing. Akan identitas nasional yaitu ciri atau karakteristik atau perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Jika bangsa kita memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan mudah mengenali kita. Dan jika identitas bangsa kita ini bagus, ya pasti dalam segala hal kita bisa maju dan terus membangun bangsa agar lebih maju dan juga berkarakter. Selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu esensi dan urgensi konstitusi. Konstitusi yaitu dokumen hukum legal atau resmi dengan kedudukan yang istimewa, baik dalam tulisan seperti halnya undang-undang ataupun tidak tertulis yang sifatnya mulia yang mencakup kesepakatan prinsip, pokok organisasi, dan kekuasaan negara. Tujuan dan fungsinya konstitusi yaitu sebagai alat penertiban untuk mewujudkan keadilan, menggerak pembangunan, untuk menyelesaikan pertikaian, dan bertujuan untuk menegakkan kedamaian. Menurut A. Hamid S. At-Tamimi, pentingnya konstitusi dalam suatu negara yaitu sebagai pegangan dan pemberi batas sekaligus dipakai untuk pegangan dalam mengatur kekuasaan negara yang harus dijalankan. Selanjutnya kita beralih ke konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Alasan diperlukannya harmoni kewajiban hak negara dan hak warga negara yaitu agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Dengan alasan itulah, maka harmoni kewajiban dan hak negara dan warganya sangat diperlukan.
Sekarang kita berlanjut ke materi yang kelima. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sumber historis, sosiologis, politik ini berawal dari pandangan Thomas Hobbes, yaitu manusia pada status naturalisme sebagai penserjana hingga timbul yang kuat mengalahkan yang lemah. Dalam bukunya ia mengajukan argumen tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada yang berkuasa secara mutlak. Contohnya seperti kerajaan yang dipimpin oleh Louis yang bersistem monarki, sehingga setelah kerajaannya dipimpin oleh Louis yang terakhir, akhirnya dia dihentikan dan dihukum mati. Dari sanalah timbul gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau konstitusionalisme yang berarti penguasaan harus dibatasi. Dengan begitu, adanya undang-undang di negara Indonesia atau di negara kita, yaitu untuk membatasi penguasa yang sewenang-wenang. Materi yang keenam, demokrasi Pancasila. Tradisi pemikiran politik demokrasi sudah ada sebelum Indonesia merdeka, tetapi bukan demokrasi Pancasila, melainkan demokrasi desa. Pendapat ini dikemukakan oleh Bapak Muhammad Hatta yang dijuluki Bapak Demokrasi. Demokrasi desa merupakan demokrasi asli Indonesia dan berkembang menjadi demokrasi Indonesia modern, yaitu daulat rakyat yang berdaulat di berbagai bidang. Pemilihan pemimpin atau pemilu merupakan wujud dari demokrasi karena pemilu dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Karena dengan pemilu, demokrasi dianggap menjadi sistem yang menjamin kebebasan terwujud melalui penyerapan suara. Kehidupan demokrasi merupakan kehidupan yang penuh kedamaian, tanpa kekerasan dan pemaksaan, kehendak adanya keterbatasan individu, saling menghormati perbedaan, tetapi memiliki tanggung jawab mewujudkan ketertiban bersama. Demokrasi penting karena di dalam demokrasi terdapat hal-hal yang penting bagi kehidupan, diantaranya persamaan keduduk di depan hukum, berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan adil, kebebasan yang bertanggung jawab. Pemikiran demokrasi Indonesia tidak seperti demokrasi Barat yang melahirkan kekuasaan kapitalisme, karena di Indonesia menganut demokrasi yang berdasarkan ajaran Islam, asas kekeluargaan, dan sosialisme Barat, serta kondisi lingkungan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan. Materi yang ketujuh, implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Kata demokrasi pertama muncul pada madhab politik dan filsafat Yunani kuno di kota Athena yang dipimpin oleh Cleisthenes. Warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Demokrasi di berbagai dunia bermacam-macam, di antaranya yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi semi langsung, demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, demokrasi Islam, demokrasi Pancasila, dan demokrasi otoriter. Manfaat demokrasi diantaranya yaitu untuk menjamin hak dasar, adanya kesetaraan, pemenuhan kebutuhan umum, pembaharuan kebijakan nasional, kebebasan berpendapat, mencegah tirani, mencegah pemerintahan yang diktator, menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, dan meningkatkan kerjasama masyarakat memiliki tanggung jawab. Unsur penegakan demokrasi diantaranya yaitu
negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik, dan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Materi ke-8. Konsep urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintahan, yang di dalamnya juga terdapat pemerintahan yang terorganisir untuk menegakkan hukumnya dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, dan menghukum. Penegakan hukum sangatlah penting karena nafsu yang dimiliki setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang bernafsu jahat ataupun baik. Dengan alasan itu, maka penegakan hukum harus ada. Dan juga Cicero mengatakan di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan begitu, bukan hal yang tidak mungkin bila masyarakat tidak memerlukan hukum. Permasalahan penegakan hukum banyak sekali. Di antaranya yaitu banyak oknum yang melakukan hal yang tidak terpuji, seperti oknum pejabat yang melakukan korupsi atau suap. Dan masih ada konflik antara masyarakat, juga kekerasan sosial. Dan maraknya kasus ketidakadilan sosial, penegakan hukum yang lemah, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum, dan lain-lain. Materi 9. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disingkat Wasantara. Wawasan Nusantara atau wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Konsep wawasan Nusantara yaitu negara kepulauan yang resmi diberlakukan. Wawasan Nusantara ini sangat penting karena mencakup pembangunan politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan. Ada beberapa latar belakang terkait wawasan Nusantara, di antaranya yaitu latar belakang historis, latar belakang sosiologis, dan latar belakang politis. Materi 10. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara yaitu untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional, masalah pokoknya jika dilihat dari sudut geopolitik, dapat dilihat dari bagaimana menghadapi paham geopolitik negara-negara lain, terutama negara yang mengandalkan power concept dan bertujuan menciptakan kondisi penguasaan dan dominasi. Materi ke-11. Mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional yaitu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dari dalam maupun luar negeri. Dari wawasan Nusantara dan ketahanan nasional tersebut, kita bisa lihat kelebihan bangsa Indonesia, yaitu dalam mempersatukan berbagai macam perbedaan dan mengamankan perselisihan yang diakibatkan perbedaan. Materi terakhir. Korupsi. Nilai-nilai dan prinsip anti korupsi antara lain yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian,
kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Sedangkan strategi pemberantasan korupsi yaitu pencegahan pada lembaga penegak hukum, pencegahan pada lembaga lainnya selain penegak hukum, penindaklanjuti kasus, harmonisasi, peraturan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerjasama internasional, dan laporan atas kejadian. Ada 2 faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari diri sendiri. Di antaranya yaitu tamak atau rakus, kurangnya moral, gaya hidup yang konsumtif, dan aspek sosial. Yang kedua, faktor eksternal yang datang dari luar dirinya itu sendiri. Di antaranya hukum, politik, sosial. Sedangkan penyebabnya yaitu aspek masyarakat, ekonomi, politis, dan organisasi.